Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keunikan-keunikan yang hanya dimiliki oleh suku Jawa. Semua suku di Nusantara yang jumlahnya begitu banyak dan beragam. Memang, masing-masing suku memiliki keunikan dan kekhasannya. Tradisi, budaya, dan karakter yang ada di setiap suku di Nusantara itulah yang menciptakan dan membentuk keunikan dan kekhasan suku-suku yang ada. Dari keunikan dan kekhasannya itulah yang kemudian bisa kita lihat dan tahu kenapa suku Jawa berbeda dengan suku-suku lainnya di Nusantara ini. Keunikan dan kekhasannya itu pula yang kemudian membentuk warna-warni suku-suku di Nusantara. Di sini kita bisa lihat sebagai contoh di mana orang Jawa atau suku Jawa memiliki banyak keunikan yang membuat mereka banyak diterima di setiap tempat yang mereka diami. Berikut adalah keunikan-keunikannya. Yang pertama, kalem dan suka mengalah. Sebagaimana dengan orang Batak yang memiliki suara keras atau orang Timur yang bernada tinggi, orang Jawa juga memiliki kekhasan dalam berbicara, yaitu lemah dan lembut atau santun. Sifat inilah yang membuat orang Jawa banyak diterima di masyarakat luas. Belum lagi ketika orang Jawanya asli Solo, maka kita akan menobatkannya sebagai sesosok makhluk terlembut di muka bumi ini. Apalagi perempuan Solo yang terkenal sangat sopan dan lembut gemulai. Selain itu, dengan tingkat kesabarannya yang tinggi, membuat mereka bisa sukses di setiap tempat di mana mereka berada. Kesuksesan itu disebabkan oleh sikap mereka yang mudah diterima itu. Dengan bahasa yang lembut, mereka mudah diterima. Soal bahasa ini, dalam pandangan Profesor Noam Chomsky, dikatakan bahwa bahasa bukan dihasilkan dari interaksi sosial, akan tetapi sudah melekat di dalam genetik manusia. Bahasa bukan diketahui karena proses pembelajaran, akan tetapi sudah ada dalam struktur biologis manusia. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan umum yang dipegang oleh para filsuf sebelumnya, yang memandang bahwa bahasa itu adalah tabula rasa, yakni sesuatu yang dipahami melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, ahli dalam membaur. Ketika orang Jawa memasuki lingkungan baru, sebisa mungkin ia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sepertinya mereka memiliki keahlian dalam bersosialisasi dengan lingkungan baru. Mungkin ada sebagian kita menganggapnya lain, dan tak jarang juga membuat sebagian yang lainnya jengkel. Tapi itulah mereka. Dengan begitu mereka akan membaur dengan cepat dan pada akhirnya diterima di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, super pemalu dan rajanya sungkan. Sifat yang satu ini kadang membuat kita risih. Namun suka tidak suka, sifat ini adalah bentuk dari implementasi sikap sopan kalem. Tapi jangan salah, sikap ini hanya akan mereka tujukan ketika awal perkenalan saja. Ketika sudah akrab, maka mereka sama dengan teman-teman yang lainnya. Namun tak jarang juga ada yang konsisten dengan sikap yang mereka satu ini. Yang selanjutnya, orang Jawa itu akan kesulitan dalam menghilangkan sifat bedoknya. Bukan karena mereka sudah terlalu lama terbiasa dengan proses bermodok ria itu, namun struktur rongga mulut, kerongkongan, dan peta pembentukan kata serta kalimat dalam kepala memiliki kecenderungan kuat untuk menghasilkan karakter medok. Hal ini sulit dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Hal yang sama juga bisa dijumpai pada bangsa India, di mana kalau berbicara selalu menggeleng-gelengkan kepala dan menjulurkan telapak tangan. Dan proses ini dimulai sejak anak-anak. Keunikan yang selanjutnya, orang Jawa jago bercerita. Hal berikutnya yang menjadi ciri khas orang Jawa
adalah tabiat suka ngomong yang tidak ada duanya. Orang Jawa begitu senangnya ngomong berlama-lama. Jika bangsa Jepang kerja dalam 12 jam sehari, maka hal yang sebaliknya terjadi pada orang Jawa. Mereka dalam sehari bisa ngomong sampai 12 jam. Jadi tidak heran kalau Soekarno itu bisa berpidato berlama-lama, karena tabiat suka ngomong ini diwariskan dari jalur ayahnya. Soekarno sudah dikasih ngomong 2 jam, tapi malah minta tambah. Begitu juga dengan Bung Tomo dan tokoh-tokoh Jawa lainnya yang suka ngomong dan ngomong. Bandingkan dengan Raja George VI dari Inggris, yang bahkan untuk ngomong 1 kalimat saja sampai harus berkonsultasi ke dokter. Hitler saja yang terkenal ganas dan buas hanya ngomong paling lama 15 menit kalau berpidato. Namun, seperti yang kita ketahui, suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Masyarakatnya tidak hanya ada di Jawa, melainkan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia. Hal ini karena penduduk Pulau Jawa ikut program transmigrasi saat pemerintahan Orde Baru. Kebesaran suku Jawa tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang panjang. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu peradaban yang paling maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya yang berdiri di tanah Jawa serta beragam warisannya yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Misalnya, Kerajaan Mataram dan Majapahit, serta candi-candi peninggalan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi yang lainnya, yang menjadi bukti kebesarannya kekuatan yang pernah berjaya di suku Jawa. Suku Jawa juga memiliki bahasa dan aksara yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahasa Jawa juga memiliki beberapa tingkatan untuk berkomunikasi sehari-hari. Tingkatan tersebut yaitu ngoko, yang merupakan bahasa sedikit kasar yang digunakan kepada seseorang yang tingkatannya berada di bawah. Kemudian karma madya, yaitu bahasa Jawa yang digunakan kepada orang yang sederajat, yaitu bahasa yang digunakan kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Sedangkan aksara Jawa memiliki 20 huruf, yaitu Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Mangga Batanga, yang artinya adalah ada utusan yang saling setia bertarung satu sama lain, sama-sama saktinya, sama-sama matinya.